Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID. Di video kali ini adalah video rakitan PC untuk subscriber JTech ID yang mana budgetnya itu di 3-4 jutaan. Nah, ini budgetnya di 3-4 jutaan dan langsung aja kita lihat untuk komponennya seperti apa dan juga performanya seperti apa. Let's go! Di video rakitan PC kali ini, permintaan subscriber kita itu kegunaannya hanya untuk browsing ataupun untuk editing ringan. Jadi bukan untuk yang gaming, tapi beliau meminta menggunakan casing yang besar dan juga menggunakan RGB seperti PC gaming. Dengan budget 4 juta atau 3-4 jutaan ini ya kita berusaha memaksimalkan PC subscriber kita ini supaya sesuai dengan harapan dan keinginannya digunakan untuk browsing atau multitask ataupun untuk editing ringan. Dan komponennya apa aja? Tentunya dengan budget di sekitar 3-4 jutaan itu nggak bisa pakai generasi yang baru ya. Misalkan pakai Core i3 generasi ke-12 tentunya nggak bisa. Kita mau nggak mau harus turun gitu kan untuk bisa dapat budget yang ideal seperti ini bisa digunakan untuk keperluannya. Nah, di sini kita menggunakan komponen mulai dari prosesornya dulu kita jelaskan, yaitu menggunakan prosesor Core i5 3570 di mana base clocknya itu ada di 3,4 GHz dan sudah memiliki 4 core dan juga 4 thread. Jadi ini cukup mumpuni untuk kebutuhan multitask ataupun untuk editing ini udah bisa buat kalian mau editing seperti video YouTube gitu kan, video-video YouTube yang bukan 4K ya, yang standar seperti 1080 pixel itu masih bisa digunakan. Dan ini juga untuk kegunaan dari subscriber kurang lebih untuk kegunaan editing video YouTube yang ringan. Dan selain itu juga kita gunakan motherboard dari Phenom RX H61 dulu kita pernah coba. Kekurangannya dari H61 Phenom RX ini belum adanya USB 3.0, tapi untuk kualitasnya saya rasa udah cukup mumpuni. Dan untuk RAM-nya juga kita gunakan 8 GB dari Phenom RX juga. Ini udah cukup lah, nanti mungkin bisa di-upgrade lagi ke depannya. Ya karena budgetnya juga minim ya, jadi ya mau nggak mau seperti ini. Dan untuk CPU coolernya di sini saya coba dari XBT 687 ya, atau 678 namanya. Dan ini tuh RGB-nya tidak berputar ya, atau tidak auto rotation, jadi ini hanya statis seperti ini aja. Tapi nggak apa-apa lah, ini menambah kesan nuansa gaming juga jadi lebih ada di sini. Dan selain itu juga kita gunakan VGA card ya untuk support kebutuhan kita untuk editing juga gitu kan. Kita gunakan dari Furrion GT730 dengan RAM 4 GB DDR3. Ini nanti akan sangat cukup membantu untuk kegiatan editing gitu kan. Untuk render video, mungkin encoding video itu juga cukup membantu. Walau mungkin di performa gaming nggak terlalu bagus ya, wajar lah. VGA card 1 jutaan dengan kondisi baru, dan ini semuanya kondisinya baru karena permintaan dari subscriber pengennya baru semua ya, kecuali prosesor karena prosesor udah nggak ada yang baru ya. Jadi semua komponennya kita gunakan baru. Dan selain itu juga kita gunakan storage, yang mana storage-nya ini kita gunakan SSD kita gunakan dari PNY 120 GB. Ini udah cukup buat OS, tapi buat penyimpanan lainnya tentunya akan kurang. Jadi ditambahkan disandingkan dengan harddisk Seagate 500 GB di sini ya, untuk penyimpanan data dari subscriber kita nantinya ya, cukup lah ya. Dan kita gunakan juga casing yang sesuai permintaannya yang besar. Pengennya yang gede gitu kan, kayak PC gaming. Kita gunakan dari Furrion Rattle. Ini casing airflow-nya bagus sekali, dipadukan di depannya seperti ada mesh ya. Ada mesh dan airflow-nya pasti bagus, serta untuk storage-nya, penyimpanan storage-nya juga udah banyak, ada sekitar 4, 2 untuk harddisk dan 2 untuk SSD. Jadi untuk Furrion Rattle ini udah oke, dan juga kabel manajemennya juga udah cukup enak. Dan untuk power supply-nya kita pakai power supply standar aja ya, 400 watt. Jadi ini cukup untuk kebutuhan di PC ini karena memang PGA-nya juga bukan PGA yang speknya yang tinggi-tinggi banget. Nah, lalu untuk fan casing, karena memang tampilannya pengen PC gaming, kita gunakan juga fan casing yang sudah RGB yang pakai remote juga. Dimana di sini saya gunakan dari Armageddon Tesseract ya, iCore kalau nggak salah. Yang di depan ini 14 cm dan juga yang di belakang 12 cm, jadi totalnya 3 fan dan juga pakai controller RGB-nya dari Armageddon juga.
bagusnya ya bisa dibeli satuan juga untuk Armageddon ini, jadi bisa custom seperti ini. Sebetulnya untuk Furrion Rental ini di depan ini bisa 3 buah pieces untuk fan 12 cm, tapi di sini kita coba pilihkan atau kita pasangkan dengan menggunakan fan 14 cm biar agak beda aja gitu, dan kesan gamingnya juga lebih simple terasa di sini. Jadi walau ini speknya nggak terlalu yang kencang gitu, tapi performa tampilannya udah luar biasa ya, estetikanya udah dapet lah, karena memang ini sesuai permintaan. Jadi merakit PC itu sesuai dengan preferensi masing-masing ya, ada yang pengen tampilan yang diduluin, ada yang performa aja, ada juga yang misalkan storage-nya digedein. Dan untuk budgetnya untuk seperti ini tuh bisa di kisaran 4,2 jutaan aja. Tapi kalau kalian mau menghemat budget, kalian mungkin bisa pilihkan yang tidak RGB ya, atau pakai casing yang bisa lebih murah, ataupun untuk yang lainnya bisa dipangkas. Itu bisa di sekitar 3 jutaan, mungkin bisa di 35, 37, 38, nggak pakai fan cooler yang RGB, pakai stock cooling, fan-nya juga yang biasa, casing yang biasa, itu bisa ya. Dan kita langsung aja lihat untuk performance dari PC ini. Oke, kita langsung lihat. Untuk pengetesan di Cinebench R15 di sini didapatkan skor yang hampir di 500-an ya, atau 490-an. Ini lumayan lah ya untuk sekelas Core i5 Gen 3 ini. Dan di sini saya coba tes untuk kecepatan dari SSD-nya, ternyata hanya berkisar di sekitaran 190 atau di 200-an saja. Ini tidak sesuai dengan kecepatan yang ditulis oleh SSD-nya, karena memang dari motherboard ini hanya support di SATA 2, jadi kecepatannya turunnya cukup jauh ya. Ya wajar lah, yang penting kita pakai SSD saja. Dan juga di sini juga saya tes juga untuk di skenario untuk editing. Dan untuk di editing itu sangat lancar ya, lancar sekali ya. Jadi untuk kegiatan editing YouTube gini ya masih bisa diandalkan lah, lumayan ya. Untuk durasi lawas seperti ini kita bisa merender video seperti ini. Kita coba editing, playbacknya juga cukup lancar, dan saat di render video pun lumayan ya, bisa di 1:1 ya. Ini memang estimasi dari encoding dari Adobe Premiere-nya, cuman kita buat gambaran ini bisa di 1:1 atau bahkan 1:1 lebih sedikit lah. Ini cukup sangat wajar ya, kalian nggak bisa minta lebih. Ini budget 3-4 jutaan sudah dapat performa gitu ya, udah lumayan banget. Dan tentunya untuk di performa gaming ini juga masih bisa ternyata ya, untuk gaming di 1080p ada beberapa yang bisa, ada juga yang harus kita turunkan di 720p. Nah, di sini saya akan coba tes untuk di game seperti game Valorant, itu masih bisa di game resolusi 1080p dengan settingan kompetitif di low, itu masih bisa mendapatkan FPS yang cukup menenangkan lah ya, atau menyamankan mata gitu ya. Masih bisa di 40, 50, di 60 itu masih enak ya, bahkan beberapa scan masih bisa lebih gitu. Lalu juga untuk game-game lain seperti game dari GTA 5, saya coba tes juga untuk GTA 5 ini di skenario game awal ya, di scan awal ini untuk GTA 5 ini masih cukup bisa dimainkan ya. Walau memang presetnya ini normal, dia masih bisa mendapatkan FPS yang cukup nyaman lah. Intinya masih bisa lancar untuk digunakan bermain game. Dan untuk game PES 2021 juga kita tes di sini dengan settingan 720p resolusinya, dan juga untuk presetnya di low ya. Walau FPS-nya terseok-seok, tapi masih bisa menjalankan game seberat PES 2021 ini, walau harus rela tentunya di resolusi 720 pixel. Nah, jadi walau ini bukan PC untuk gaming ya, jadi untuk diperuntukannya memang untuk browsing dan untuk editing ringan oleh subscriber kita, tapi sesekali bisa menggunakan untuk gaming seperti ini ya. Wajar ya, budget 3 juta 4 jutaan di saat PGA mahal dan komponen baru, ini cukup worth it ya. Kalau kalian mau rakit generasi ke-12 jangan pakai budget 3-4 juta ya, tentunya nggak akan cukup ya. Pakai motherboard aja udah habis tuh ya, udah 1-2 juta paling murah gitu kan. Jadi ya tentukan budget, tentukan kebutuhan, tentukan preferensi, semua komponen-komponennya akan bergantung dengan budget yang kalian keluarkan. Oke, dan satu lagi untuk performance dari gaming di sini saya coba untuk full load-nya kita tes ya, berapa sih konsumsi listriknya. Ternyata konsumsi listrik PC ini berkisar di 120 wattan saja, kurang lebih plus minus. Ini menandakan cukup irit lah ya, nggak terlalu boros-boros banget. Jadi kalau misalkan
kita compare ya, misalkan kalau kalian di rumah pakai lampu rumah itu misalkan 20 watt contohnya ya, mungkin ada beberapa macam, misalkan 20 watt itu setara dengan kurang lebih di 6 buah lampu di rumah kalian dengan 20 watt ya. Jadi ya dikatakan irit, cukup irit dah ya dengan performance seperti ini, karena memang untuk PGA card-nya juga tidak butuh daya yang besar-besar banget. Jadi mungkin itu saja video GTEK ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang ingin dibantu rakit seperti subscriber kita yang lain, kalian bisa DM di Instagram kita akan coba bantu rakitkan, kita bantu racikan komponen-komponen apa yang sesuai, komponen-komponen apa yang cocok. Dan mudah-mudahan PC yang dirakit bisa jadi video-video selanjutnya di GTEK ID. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe ataupun tekan like-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan salam GTEK ID and bye-bye.